bahwasanya kepemimpinan Pak Prabowo ini akan diguncang dengan berbagai isu dan banyak tekanan dari orang-orang terdekat. Mas Gibran yang diramalkan oleh beberapa pakar bahwasanya beliau adalah satrio piningit yang akan menggantikan posisi Pak Prabowo, sudah nampak adanya pergerakan-pergerakan kudeta, pelengseran yang mungkin nanti puncaknya di bulan Oktober. Pak Prabowo memang masih dalam tekanan negara luar. Ramalan dari Jongko itu menyebutkan Prabowo kuwi obahe dikendaleni Jawa Cina. Di kesempatan hari ini kita jumpa lagi dengan Bapak Edi Ronggo. Beliau adalah merupakan seorang, ya bisa dibilang paham lah di era sekarang ini kan lagi rame nih Pak Edi ya, tentang pemerintahan Indonesia yang dimana 1 tahun yang lalu saya pernah ke sini, Pak Edi menyampaikan bahwa di era Prabowo akan terjadi seperti apa, dan wallahu alam ternyata apa yang disampaikan Pak Edi Ronggo ini 95% di video saya yang 1 tahun yang lalu itu terbukti menjadi kenyataan. Hari ini saya ingin mencoba yang Sukaweruh lah, anggaplah kita butuh sama Pak Edi ini, kalau boleh disampaikan Pak Edi ke depan ya tentang era Prabowo dan Mas Gibran ini seperti apa gitu, mohon disampaikan dan mohon pencerahannya Pak Edi. Matur nuwun Mas atas kepercayaannya, dan terima kasih tidak bosen-bosen dolan di rumah saya yang berada di tengah makam ini. Nyambung tentang kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Seperti beberapa 1 tahun yang lalu saya sampaikan bahwasanya kepemimpinan Pak Prabowo ini akan diguncang dengan berbagai isu dan banyak tekanan dari orang-orang terdekatnya. Namun terlepas daripada itu, Pak Prabowo sampai kapanpun ini tetap akan mengikuti jalur Pak Jokowi tentang hilirisasi, tentang makan gratis, termasuk proyek yang sekarang sedang mandek penanganannya, proyek IKN Nusantara itu, ini akan tetap diteruskan oleh Pak Prabowo. Namun daripada itu, mengenai benturan-benturan, Pak Prabowo ini justru semakin luar biasa yang ditimbulkan oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan bisa jadi di kandang politiknya sendiri. Ini Pak Prabowo dirongrong dari dalam. Maka jangan heran ketika sekarang banyak wakil rakyat yang mencercau atau membuat statement yang tidak karuan, yang tujuannya adalah untuk menggoyang posisi pelenggahan atau kedudukan Pak Prabowo. Banyak orang melansir bahwasanya ini adalah demi untuk memunculkan Mas Gibran. Tapi kalau saya tidak demikian. Pak Prabowo akan tetap mengendalikan pemerintahan ini dengan lurus. Adapun Mas Gibran yang diramalkan oleh beberapa pakar bahwasanya beliau adalah satrio piningit yang akan menggantikan posisi Pak Prabowo, ini hanya isu sentral saja. Namun ada pengganti Pak Prabowo yang memang sudah dipersiapkan. Kembali ke posisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sudah nampak adanya pergerakan-pergerakan kudeta, pelengseran
yang mungkin nanti puncaknya di bulan Oktober. Tapi sekeras apapun goncangan itu, jika di bulan Oktober ini Pak Prabowo masih mampu mengendalikan, maka Pak Prabowo akan selesai masa tugasnya sampai 2009 yang akan datang. Pak Prabowo memang masih dalam tekanan negara luar yang mana kalau orang Jawa menyebutnya londo karo Cino. Jadi ramalan dari Jongko itu menyebutkan Prabowo kuwi obahe dikendaleni Jawa Cina. Nah, namun jika dingejawantahkan dengan keadaan yang nyata, londo itu kalau sekarang kan tidak ada sudah, jadi Amerika. Kalau Cina tetap Cina. Pak Prabowo ini dalam tekanan Cina. Nah, semoga saja hal tersebut tidak terjadi dalam posisinya Pak Prabowo sekarang. Karena apa? Jika negara ini terguncang, mau tidak mau kita sebagai masyarakat atau rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa juga akan menerima imbasnya. Mulai dari ekonomi, pekerjaan, dan sulitnya pekerjaan. Ini sangat mempengaruhi perekonomian untuk masyarakat. Lalu tentang Mas Gibran, ini memang banyak dari musuh-musuh Pak Prabowo yang dengan baik terang-terangan maupun tidak menyodor-nyodorkan. Jadi sepertinya kayak peristiwa-peristiwa yang kita lihat di di medsos itu tentang Mas Gibran selalu mewakili ketika pelawatan-pelawatan Pak Prabowo menggantikan posisinya untuk bertemu dengan Menlu, bertemu dengan duta-duta asing. Ini sebenarnya ada skenario dari para petinggi-petinggi politik yang ada di Senayan sana. Jadi kalau dalam ramalan Jongko itu menyebutkan mlakune sang ratu tinutup kalawan patih krono paekone sentono dalem. Perjalanannya sang ratu atau sang presiden terhalang oleh aktivitas wakilnya atas kerja dari orang-orang yang ada di dalam kabinetnya Pak Prabowo sendiri. Bukan berarti Pak Prabowo tidak bekerja, Pak Prabowo tetap bekerja sesuai tupoksinya sebagai kepala negara. Namun 80% orang yang masih mencintai Pak Jokowi dengan segala kekurangannya ini menutupi kinerjanya Pak Prabowo. Yang ditampakkan adalah putra mahkotanya dengan harapan isu Satrio Piningit ini adalah Gibran Raka Buming Raka. Tapi nampaknya alam belum berkehendak untuk menerima Mas Gibran sebagai pemimpin negara. Pertama, track record yang belum ada, kinerja yang belum nampak. Semua pergerakan Mas Gibran masih dibayang-bayang ayah ibunya. Maka apabila negara dipimpin oleh Mas Gibran, nanti akhirnya ada presiden boneka yang dikendalikan oleh orang-orang asing. Begitu. Makanya saya selalu berpesan kepada saudara-saudara saya untuk teliti dan jeli. Jangan hanya karena lembaran kita terpengaruh. Karena satu lembar itu adalah 5 tahun hak kita tergadaikan. Kita tidak mampu bersuara. Maka ya jangan heran manakala suara kita yang tersampaikan
tidak pernah terrealisasikan. Jadi Pak Prabowo ini akan menata ulang Indonesia seperti zaman Presiden kedua. Meskipun ada beberapa hal yang tetap dijalani sesuai janjinya kepada masyarakat ketika kampanye dan dia akan meneruskan jejaknya Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Prabowo itu seperti saya sampaikan tadi ingin mengembalikan Indonesia seperti masa kepemimpinan Presiden kedua. Nah, Pak Soeharto, yang mana di sini akan membangkitkan kredit usaha kecil, misalnya KUK, maka dimunculkanlah Koperasi Merah Putih. Namun terganjal oleh tikus-tikus berdasi yang sebelum koperasi ini berjalan sudah habis di jalan. Belum sampai ke rakyat, uangnya sudah diembat. Maka yang namanya Koperasi Merah Putih pun hanya kandas dalam ucapan. Coba kabupaten mana yang masih ada Koperasi Merah Putihnya? Yang kemarin begitu ramainya diperbincangkan, begitu ramainya dipromosikan, bis. Akhirnya terjegal ya Pak ya? Terjegal. Itu salah satunya, dan banyak segalanya yang mentah di tengah jalan. Lantas siapa yang mementahkan? Ya kabinet-kabinet Pak Prabowo sendiri yang memang tidak menginginkan ini. Begitu. Termasuk DPR juga Pak ya? Iya. Monggo jenengan kita simak bareng-bareng bagaimana DPR itu yang tidak begitu pro rakyat lah. Jauh di tahun-tahun yang terdahulu. Korupsi ada dari dulu, itu ada. Tapi tidak seperti tahun-tahun ini. Seolah-olah kepemimpinan Pak Prabowo ini menjadi peluang emas bagi mereka. Semakin berani, semakin merajalela dan terang-terangan. Dulu mana ada DPR yang berani memamerkan harta kekayaannya. Mana ada? Nggak ada. Kalau sekarang luar biasa. Sangat-sangat menciderai hati rakyat. Kemarin itu kan kasus yang lagi panas itu kenaikan gaji dewan itu. Nah, salah satunya yang kemarin baru mencuat dan rumornya begitu. Lah, kita ngapunten saudara-saudara kita yang bekerja di swasta maupun pekerja harian lepas. Beras beli sendiri, Mas. Dan fasilitas tidak ada. Lah, mereka yang DPR itu dengan entengnya hanya dapat beras sekian. Kita dapat kontrakan, uang bensin. Loh, lah mereka apakah tidak pernah mereka tidak melihat bahwasanya saudara-saudara kita kuli-kuli lepas, pegawai-pegawai lepas dan kuli-kuli bangunan yang berangkat dengan bensin sendiri, membawa bekal sendiri, bahkan kalau tidak masuk dipotong oleh. Nah, terus kapan kesejahteraan rakyat itu? Nah, itu. Dan ini nampaknya juga bukan skenarionya Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahu itu. Maka ketika kemarin ada isu tidak jadi dinaikkan, rame lagi kan gitu. Dan bahkan ini sekarang ada isu lagi DPR itu harus dibubarkan, besar-besaran kan sekarang ya. Sebuah ungkapan rasa ketidakpercayaan rakyat kepada wakilnya. Yang namanya orang sudah marah itu tanpa berpikir realistis. Karena DPR tidak ada pun negara tetap ada. Bilang DPR ada, katanya mengawasi kinerja birokrasi, tapi kenyataannya hanya kong kali kong. Di antara mereka tahu sama tahu. Kita baru tahu ketika ada KPK menangkap ternyata orang yang ngomongnya bersih korupsi. Yo nyuwun pangapunten, seorang menteri yang paham agama, yang kita jadikan panutan, bahkan mempunyai jutaan umat serta pengikut, tiba-tiba mengkorupsi kauta dana haji.
Kan heran. Ya kalau yang si pelaku ini bukan orang beragama, mungkin orang seperti saya yang nggak pernah tahu bundere duit, pantes. Lah wong iki ngerti agama, gitu loh. Dekat dengan Allah setiap hari berzikir dan tahu letak salah serta benar. Ratusan bahkan ribuan haji yang tidak berangkat karena kuotanya dipindahkan atau dijual kepada calon haji, calon jemaah yang lain. Hasilnya dinikmati sendiri. Nah, tapi saya yakin, saya percaya bahwasanya hukum itu tetap berlaku adil. Jika hukum rakyat tidak mempan, maka hukum pidana yang akan berjalan. Manakala hukum pidana tidak berjalan, hukum adat diperlakukan. Namun ketika hukum adat ini sudah tidak bisa diperlakukan pula, satu yang akan mengadili tidak lain adalah hukum alam, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disaksikan orang-orang terdahulu yang melaksanakan kesalahan, orang-orang terdahulu yang menjolimi rakyat di kemudian harinya bagaimana. Walaupun mereka bukan DPR, walaupun mereka bukan polisi, walaupun mereka bukan tentara, tapi orang tersebut selalu adigang, adigung, adiguno tanpa duwe welas. Karma itu ada, tetap berlaku. Biyen wong tuane mblegedu, omahe magrong-magrong susun telu, mobile pitu, bareng wong tuane ilang, anak putune ora keduman apa-apa. Banyak seperti itu. Karena kesalahan itu kan yang namanya ujian Tuhan itu tidak sekedar sakit, tidak sekedar dimiskinkan, tapi ujian itu dimanjakan oleh kekayaan, dimanjakan jabatan, itu juga merupakan ujian. Sejauh mana orang tersebut mampu mengemban amanah jabatannya. Apabila dia tidak amanah, maka kehancuran yang pasti akan diterimanya. Kembali ke Pak Prabowo, saya pun berharap semoga Pak Prabowo ini diberikan kekuatan untuk memimpin masa depan sampai akhir jabatan. Karena jika berhasil, maka Indonesia emas yang digaungkan oleh Presiden Jokowi itu akan terwujud. Namun terlepas dari campur tangannya Pak Jokowi dan orang-orangnya Pak Jokowi. Dan saya berpesan kepada saudara-saudaraku, teman-temanku, kerabat terdekatku yang mungkin pada kali ini melihat tayangan video ini, monggo kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga saya, panjenengan, dan semua saudara-saudara kita dihindarkan dari perwataan ingkar kepada kuasa. Ingat, orang Jawa pernah berpesan, bondo kuwi titipan, nyawa kuwi gaduan, derajat lan pangkat kuwi mung sampiran. Yang artinya harta benda ini adalah titipan, nyawa ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat itu waktunya singkat, maka yang lebih kekal adalah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kenikmatan dunia, nikmat ati, nikmat tentrem sak bendino mesem. Matur nuwun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kira